Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan membahas tema baru, yaitu tentang perceraian dan pernikahan kembali dipandang dari sudut iman Kristen. Tentu saja sangat menarik kalau kita berbicara tentang perceraian dan pernikahan kembali, karena kita melihat bahwa di antara para teolog selalu memiliki pendapat yang berbeda antara perceraian dan pernikahan kembali. Ada orang-orang yang meyakini bahwa perceraian itu diizinkan, perceraian itu bisa terjadi dengan sebab-sebab khusus. Tetapi beberapa teolog juga meyakini bahwa perceraian tidak bisa dilakukan karena kebenaran firman Tuhanlah yang menyatakan. Oleh karena itu saya mengajak saudara untuk kita menelaah bersama-sama. Apakah kebenarannya, apakah orang Kristen yang sudah menikah di dalam Tuhan bisa melakukan perceraian? Dan kalau mereka bercerai, apa mereka bisa menikah kembali? Untuk itu saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita membahas perceraian, kita akan melihat prinsip-prinsip pernikahan Kristen. Tentu saja ada begitu banyak prinsip pernikahan yang dapat kita pelajari dari mulai kitab Kejadian sampai dengan kitab-kitab Perjanjian Baru, baik dalam Injil maupun surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Namun sehubungan dengan terbatasnya waktu yang tersedia, kali ini saya ingin mengajak saudara untuk memfokuskan saja kepada hukum pernikahan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang dicatat dalam Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 dan ditulis sama oleh Markus dalam Markus 10 ayat yang ke-9. Dan kali ini saya ingin membacakan buat saudara sekalian Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesatuan pernikahan Kristen itu dua menjadi satu. Dua terdiri dari pria dan wanita dan menjadi satu. Gambarannya ada seperti dua buah lembar kertas yang dilem menjadi satu. Dipandang dari depan, kertas yang telah disatukan akan kelihatan satu. Dari samping, dari atas maupun dari bawah, kertas itu akan selalu kelihatan satu. Demikianlah gambaran tentang pernikahan Kristen. Dua menjadi satu. Artinya bahwa pernikahan Kristen itu adalah kesatuan yang utuh, yang meliputi kesatuan roh, kesatuan jiwa, dan kesatuan tubuh atau kesatuan fisik. Nah, saudara-saudaraku, dari ayat yang kita baca tadi, hukum pernikahan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka kita melihat yang pertama bahwa pernikahan itu dipersatukan oleh Allah. Perhatikan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah. Perhatikan, bahwa pernikahan itu dipersatukan oleh Allah. Persatuan dalam pernikahan Kristen dikerjakan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Pendeta, hamba Tuhan, hanya melakukan tugas yang diberikan kepadanya untuk melaksanakan prosesi pernikahan, tetapi sejatinya yang mempersatukan pernikahan antara pria dan wanita dalam pernikahan Kristen itu adalah Tuhan. Sebab itu mari maknai dan pahami bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, pernikahan itu dipersatukan oleh Tuhan. Bukan gereja yang mempersatukan, bukan aturan gereja yang mempersatukan, juga bukan hukum negara yang mempersatukan. Tetapi Alkitab berkata bahwa yang mempersatukan pernikahan Kristen itu
adalah Tuhan. Nah, berikutnya dari ayat ini, selain daripada dua menjadi satu, lalu dipersatukan oleh Allah, maka bagian yang terakhir dikatakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara-saudaraku, inilah prinsip atau hukum pernikahan Kristiani, bahwa kesatuan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam pernikahan Kristen, maka konsekuensi dari persatuan itu tidak boleh diceraikan, dipisahkan oleh manusia. Siapa manusia itu? Manusia itu bisa dari pasangan itu sendiri, baik dari suami maupun istri. Dan manusia itu juga dari pihak-pihak lain, bisa orang tua, bisa mertua, bisa saudara, bisa teman, atau siapapun. Semuanya itu tidak memiliki hak untuk dapat memisahkan perceraian. Termasuk gereja, hamba Tuhan, pendeta juga tidak diberikan hak atau kuasa oleh Tuhan untuk dapat memisahkan pernikahan. Sekali lagi, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, dari hukum pernikahan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan tentang perceraian. Dan kiranya ini menjadikan sebuah pemahaman baru buat saudara untuk kita memahami arti pernikahan Kristen. Dan sekarang kita akan melihat, kalau begitu, apakah perceraian diizinkan oleh Tuhan? Nah, setelah saya bertumbuh dari hukum yang pernikahan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa Allah itu menentang perceraian. Alkitab berkata bahwa Tuhanlah yang mempersatukan pernikahan. Tuhan punya keinginan, Tuhan punya kehendak bahwa pria dan wanita itu dipersatukan oleh Tuhan. Dan tentu saja Allah tidak menghendaki terjadinya pernikahan. Sejak semula ketika di Taman Eden Allah mempersatukan antara Adam dan Hawa. Mereka menjadi suami dan istri, mereka menjadi satu daging. Dan Allah tidak pernah punya keinginan, tidak punya kehendak, tidak punya harapan, tidak pernah punya tujuan kalau akhirnya pernikahan itu akan diakhiri. Kenapa? Karena Allah sendiri menentang tentang perceraian. Kitab Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-16, firman Allah berkata demikian, sebab aku Tuhan membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Jadi dengan jelas Allah membenci perceraian. Bagaimana mungkin dia yang mempersatukan lalu dia menghendaki perceraian? Tidak mungkin. Allah hanya menginginkan sebuah persatuan. Allah hanya menginginkan sebuah kesatuan pria dan wanita dalam keluarga, dalam rumah tangga. Dan Allah tidak menginginkan terjadinya sebuah perceraian. Allah membenci perceraian. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bahkan Tuhan pun tidak menghendaki terjadinya perceraian. Lalu yang kedua, saudara-saudaraku, bahwa pernikahan Kristen itu hanya dapat dipisahkan, diceraikan oleh kematian. Mari kita melihat dalam kitab Roma pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya. Perhatikan, seorang istri terikat oleh hukum. Hukum apa? Hukum pernikahan kepada suaminya. Sampai kapan? Selama suaminya itu hidup. Akan tetapi, perhatikan, apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Ini hukum pernikahan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma.
bahwa selama suami istri itu hidup, maka hukum pernikahan yang dipersatukan Allah itu terus mengikat mereka. Dan hukum itu baru dikatakan berakhir, perceraian itu bisa dikatakan selesai kalau salah satu pasangan itu meninggal. Artinya saudara-saudaraku bahwa tidak ada alasan bahwa seorang suami atau istri dapat melakukan perceraian jika bukan karena kematian. Pernikahan Kristen itu hanya bisa diceraikan oleh kematian. Pesan yang sama juga Paulus katakan dalam jemaat di Korintus. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-7, saya bacakan buat saudara ayat 10 dan ayat yang ke-11. 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11, kepada orang-orang Israel yang telah kawin. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tapi Tuhanlah yang memerintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ayat 11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan bagian akhir, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi jelas, seorang istri tidak boleh menceraikan suami, dan seorang suami juga tidak boleh menceraikan istrinya. Artinya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam iman Kristen, Alkitab tidak pernah memberikan peluang untuk terjadinya sebuah perceraian dalam pernikahan. Satu-satunya bisa memisahkan perceraian, pernikahan adalah kematian. Pernikahan itu berlangsung seumur hidup. Pernikahan itu terus berlangsung selama suami dan istri masih hidup. Baru ketika salah satunya meninggal, maka bebaslah pasangan dari hukum pernikahan. Dan yang ketiga, perceraian Kristen dapat terjadi. Perhatikan, perceraian Kristen dapat terjadi kepada pasangan yang belum beriman. Ya, catatan saya, meskipun ini bukan anjuran atau sebuah keharusan, tidak. Karena demikianlah yang disampaikan oleh firman Allah. Saya melanjutkan membaca 1 Korintus 7 ayat 12 dan 5-15. Kepada orang-orang lain bukan, Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara menceraikan dia. Artinya kalau ada orang Kristen menikah dengan orang non-Kristen, tapi yang non-Kristen itu mau hidup bersama-sama dengan dia, maka tidak boleh diceraikan. Ayat 13, dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Sebaliknya, kalau ada istri orang percaya lalu menikah dengan orang yang tidak percaya, dan orang yang tidak percaya ini mau hidup bersama-sama dengan dia, maka istri yang sudah percaya ini tidak boleh menceraikan suaminya yang belum percaya. Ayat 14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidaklah demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Perhatikan ayat 15, menjadi catatan buat kita. Tetapi kalau orang yang tidak beriman, perhatikan, orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Saudaraku, perhatikan bahwa kalau ada pasangan Kristen menikah dengan orang yang belum percaya,
maka dia wajib untuk memelihara pernikahannya itu. Tetapi kalau seandainya pasangan yang belum percaya ini minta bercerai, minta pisah, maka Alkitab berkata boleh terjadinya perceraian dan itu tidak mengikat hukum. Tentu saja kita harus memaknai bahwa ini bukan satu keharusan. Apalagi melihat hukum yang ada di Indonesia. Maka sekarang tidak lagi terbuka peluang terjadinya pernikahan di luar keyakinan yang berbeda. Hukum pernikahan Indonesia maka mewajibkan bahwa pernikahan itu dilakukan di pemuka agama masing-masing, dan setelah itu kantor catatan sipil akan mencatat pernikahan mereka. Oleh karena itu rasanya tidak mungkin terjadi pernikahan campuran, di mana orang yang beragama Kristen bisa menikah dengan orang yang bukan beragama Kristen. Saya pikir sekarang ini sudah tidak ada lagi kesempatan untuk terjadi pernikahan yang demikian. Pernikahan harus dilakukan dalam satu iman, satu kepercayaan, satu agama. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu terjadi pada zaman di Korintus. Ya, ada orang-orang yang percaya yang mereka memang belum tahu hukum dan kebenaran, lalu dia menikah dengan orang-orang yang tidak percaya. Kalau toh itu terjadi, maka itu pun bukan menjadi kesempatan untuk bisa diceraikan. Alkitab mengatakan bahwa kehendak, keinginan untuk bercerai bukan datang dari orang yang percaya, tetapi datang kepada pasangan yang tidak percaya. Orang yang percaya tidak punya hak untuk menceraikan. Tetapi kepada orang yang tidak percaya, kalau dia menghendaki untuk berpisah, untuk bercerai, maka orang yang percaya itu tidak lagi punya ikatan, tidak terikat dengan hukum pernikahan itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah secara singkat kita melihat bagaimana perceraian di dalam iman Kristen. Dan untuk waktu-waktu yang akan datang dan kita akan membahas lagi tentang topik ini dengan lebih dalam lagi. Tetapi untuk saat ini saya akhiri sampai di sini, dan kiranya kebenaran-kebenaran ini bisa membekali setiap Bapak Ibu saudara sekalian. Orang tua bisa memberikan nasihat kepada anak-anaknya, dan saudara-saudara yang belum menikah, maka kiranya ini menjadi bekal buat saudara bahwa pernikahan Kristen itu dipersatukan oleh Tuhan sekali seumur hidup, dan satu-satunya yang dapat memisahkan adalah maut, adalah kematian. Saya berharap setiap muda-mudi yang akan menikah, saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, berpikirlah matang-matang, dan menemukan pasangan-pasangan yang seiman, yang takut akan Tuhan, sehingga pernikahan saudara akan berbahagia seumur hidup saudara. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Amin.